sedikit materi mengenai perilaku organisasi. Jadi sebelum kami mempelajari materi tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sahari, kemudian teman saya. Dan saya Nadra Alia. Dan saya Nurafiani. Saya Nadira Syarisa. Saya Nabila Ufa. Saya Rafael Marifin. Oke, ini pemaparan materi yang akan kami paparkan. Oke, dalam video kali ini saya sedikit memaparkan mengenai perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak dari per orang, organisasi, ataupun struktur organisasi, yang dimana kegiatan ini bermaksud untuk mencapai keefektifan suatu organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yang pertama yaitu peningkatan produktivitas, yang dimana peningkatan produktivitas ini bertujuan untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, pengurangan kemangkiran. Seperti yang kita ketahui bahwa kemangkiran merupakan tindakan yang dimana para anggota suatu organisasi tersebut tidak masuk kerja. Maka dari itu, dengan adanya pengurangan kemangkiran ini, maka menyebabkan ataupun agar sesuatu organisasi tersebut tercapai efisiensi biaya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu penurunan turnover. Kemudian yang terakhir itu peningkatan kepuasan kinerja. Ada 3 tingkatan analisis pada organisasi. Yang pertama itu individu, kedua kelompok, dan ketiga itu organisasi. Perilaku organisasi berorientasi baik pada penelitian maupun aplikasi. Perilaku organisasi adalah sebuah kerangka akademis. Dinamika menuju pendekatan perilaku organisasi, pendekatan yang memadai perkembangan awal dari studi perilaku yang merupakan pendekatan perspektif. Teori makro meliputi yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan hubungan kerja kemanusiaan. Peran manajer dalam perilaku organisasi. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, peran manajer sangat besar. Manajer berperan dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan organisasi. Manajer juga mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu-individu dalam organisasi menuju tujuan organisasi. Manajer yang efektif adalah pemain dalam sebuah tim yang memberi wewenang dan mendorong orang yang lain, mengendalikan pertentangan di dalam dirinya. Setiap manajer yang baik mempertaruhkan dirinya untuk melaksanakan peran mengembangkan mereka. Di dalam perilaku organisasi, tentunya memiliki beberapa struktur yang menjadi acuan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Jadi dalam setiap bagian diisi orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama. Mereka akan dibagi dalam beberapa unit pekerjaan. Kedua, ada unit bisnis atau dikenal juga dengan sebagai organisasi divisi. Bertanggung jawab akan semua fungsi yang berada di produksi dan pemasaran sebuah produk. Organisasi divisi juga bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinator kerja atas seluruh fungsi yang ada. Yang ketiga yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks ini merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional, yang mana tujuannya itu untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sangat cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar yang bertingkatan di multinasional karena kemampuannya yang mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda yang ada pada perusahaan-perusahaan tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.